Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanila Marani Umaya. Di sini saya akan memberikan 7 cara mendidik anak usia dini agar menjadi anak yang patuh. Nah, bagi orang tua, mendidik anak itu bukanlah merupakan suatu hal yang mudah ya. Anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi ketika nggak semua anak itu bisa, ketika kita nasihat itu nggak semua anak itu bisa patuh gitu, kayak bisa kayak misal kita nyuruh apa terus semua anak bisa ngikutin apa yang kita perintahkan gitu. Nah, di sini siapa sih yang orang tuanya itu nggak senang kalau misal anaknya itu patuh, anaknya itu nurut sama nasihat orang tua, nurut sama perintah orang tua, nggak membangkang atau nggak ngeyel gitu. Nah, mengasuh anak ini bukan bukan tentang hal berdiri sendiri gitu loh, kayak nggak cuman kayak ya waktu kita ngedidik anak itu waktu kecil gitu, kayak tapi mikirin gimana caranya biar anak itu hidupnya besok itu bisa sukses gitu, bisa enak gitu. Nah, jadi mendidik anak usia dini itu agar dia patuh itu sangat penting. Langsung saja, yang pertama kita bisa dengerin ketika anak berbicara. Nah, jadi ketika anak berbicara, orang tua itu harus bisa membiasakan diri untuk mendengarkan anak berbicara. Kayak misal anak bercerita atau apa, dan lebih bagusnya lagi kita itu mensejajarkan kita. Misal anak kan pendek ya, kayak masih kecil gitu kan, kita sejajarin kepala kita biar tatap-tatapan sama anak gitu. Jangan kalau anak bicara kita dengerin tapi kita berdiri, sedangkan anaknya duduk atau apa gitu. Dan itu anak akan kayak ngerasa kayak nggak diperhatikan sepenuhnya gitu loh. Terus kalau kita biasa mendengarkan anak berbicara itu, kita akan mendidik anak untuk terbiasa mengemukakan pendapat. Jadi kayak anak bisa, kita dengerin anak berbicara dulu, terus nanti kalau dia misal kita memerintahkan apa gitu terus anak itu nggak mau, kita bisa dengerin pendapatnya, kok dia nggak mau kenapa gitu. Nah, itu akan berbalik besok kalau misal kita diminta anak untuk apa tapi kita sedang tidak bisa gitu, kayak kita bisa anak itu bisa berbalik mendengarkan pendapat kita. Kenapa sih kok ibu nggak bisa menolong aku atau nggak bisa membantu aku untuk saat ini, kayak gitu kayak gitu. Yang kedua yaitu berikan kasih sayang yang cukup. Nah, kalau setiap orang tua itu pasti memberikan kasih sayang pada anaknya itu yang lebih, yang nggak pernah kayak kurang, itu nggak pernah ya, jarang lah itu. Mendidik anak untuk dapat mengekspresikan rasa kasih sayang secara langsung juga kalau misal kita memberikan kasih sayang anak yang cukup gitu. Nanti kalau misal kasih sayang anak itu terpenuhi, insya Allah anak itu bisa mengekspresikan kasih sayangnya kepada temannya. Misal teman yang lain meminta bantuan atau apa, itu anak bisa langsung tanggap untuk menolong gitu loh. Untuk kayak misalnya ada teman yang jatuh, nggak diketawain tapi langsung kita tolong gitu, anak tolong gitu. Contoh sederhana aja, orang tuh bisa kayak ngucapin kayak ini verbal gitu, kayak bisa ngucapin I love you na gitu kayak ibu sayangnya ibu, kayak gitu bisa secara sederhana aja. Dan nanti anak pasti akan kayak ngerasa oh ibu tuh sayang banget sama aku gitu. Terus dia juga akan kalau misalnya ada temennya kayak mengasihi temennya gitu, nggak nakal sama temennya. Nanti kasih sayang itu akan tumbuh dari diri anak. Yang ketiga yaitu mengajak bermain bersama. Jadi memberikan pembelajaran kepada anak itu melalui cara bermain gitu adalah salah satu cara mendidik anak dengan tepat. Nah, di dalam permainan orang tua bisa mengenalkan
huruf, angka, atau kebersamaan, kekompakan, dan lain sebagainya. Orang tua juga bisa kayak sebelum anak tidur kayak membacakan dongeng atau membacakan buku cerita juga bisa. Itu merupakan salah satu cara mendidik anak yang kayak lebih benar gitu, kayak lebih tepat. Yang keempat yaitu mengajari anak untuk berdiskusi. Nah, jadi selain mendengarkan anak, orang tua juga perlu mengajarkan anak untuk berdiskusi. Hal ini tuh bisa dilakukan sebelum memulai sesuatu. Anak bisa berdiskusi kepada orang tua dan dapat mendengarkan pendapat orang tua. Contoh sederhananya kayak misal kita meminta tolong pada anak untuk membantu membereskan mainan atau apa, nanti kita bisa bagi tugas. Nah sebelum itu kayak kasih tugas dulu sama anak, nah nanti kamu bantu ini ya, beres-beres yang ini, beres-beres yang ini gitu. Nanti kalau misal anak aku nggak mau atau apa, nah itu bisa didengerin dulu pendapat anak itu kenapa dia nggak mau gitu. Terus nanti orang tua bisa menasehati kalau itu kurang bener gitu, kurang baik. Yang kelima, berikan contoh yang baik. Nah, dengan adanya peran orang tua untuk memberikan contoh yang baik dapat menjadi salah satu cara mendidik anak dengan benar. Karena anak itu bakal menjadikan orang tuanya itu sebagai role model atau panutannya gitu loh. Kayak misal sederhananya kita ngajak anak buat jalan ke pasar gitu, terus ada orang yang meminta-minta, kita kasih, misal kita kasih 2.000 atau berapa uang, itu kayak mengajarkan anak untuk oh ternyata orang tua aku tuh baik, dermawan gitu. Terus kayak menolong itu juga termasuk contoh-contoh yang baik gitu. Terus bisa juga kayak ngasih orang, membantu orang lain yang sedang kesusahan kayak gitu. Tapi itu bukan tujuan untuk memamerkan pada anak gitu. Kalau orang tua bisa membantu gitu, kayak nggak, bukan menjadi hal yang kayak sombong gitu, bukannya, beda lagi. Yang keenam yaitu menggunakan kalimat positif. Nah, jadi kalau misal kadang kan itu ada orang tua yang kayak kesel gitu, terus marah-marah di depan anak gitu. Nah itu tuh sebenarnya bikin buruk kesehatan mental anak gitu, jadi itu sebenarnya nggak baik. Nah karena kalau misal orang tua lagi marah itu kan kadang emosinya juga orang tua belum tentu bisa mengendalikan emosinya gitu. Nah nanti itu anak itu bakal jadi takut dan itu merusak mentalnya gitu. Tapi kalau misal orang tua pengen menegaskan ketika anak melakukan kesalahan gitu, jangan sekali-kali kita kalau melarang sesuatu itu jangan pakai kata jangan, kayak hindari kata jangan gitu. Ya bisa, kita bisa gunakan kalimat yang positif seperti kalimat anjuran tapi bukan kalimat suruhan gitu. Contohnya kayak misal anak itu lagi main bareng tapi terus mereka berebut mainan gitu, kayak kita jangan, sebagai orang tua kita jangan kayak jangan berebut gitu, jangan jangan kayak hindari kata jangan gitu. Bisa kita ganti kayak katanya jangan, mainannya gantian ya, nanti kalau udah selesai baru diganti ini, nanti mainannya bareng tapi gantian, nggak boleh berebut gitu, jangan berebut gitu, atau dengan nada tinggi juga nggak boleh. Nah dan yang ketujuh yaitu berilah apresiasi dan pujian. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu hal yang positif atau hal baik, jangan lupa kita sebagai orang tua itu memberikan penguat atau memberikan anak itu dukungan gitu. Misal dia melakukan misal dia membantu kita gitu, kayak ngebantu orang tua beresin mainan atau apa, nanti kita bilang terima kasih ya nak udah membantu gitu. Jangan lupa kayak ucapkan terima kasih.
terus kayak kamu anak hebat, kamu mau membantu orang tua, kayak gitu. Tapi juga perlu diingat kalau misal ngasih pujian itu jangan berlebih, nanti anak akan terbiasa, kayak anak akan menganggap kalau mungkin aku cuman ngelakuin ini aja nanti aku dapat ini gitu, jadi kayak dia nggak punya usaha buat melakukan sesuatu hal yang lebih gitu, kayak nanti jatuhnya kayak menyepelekan hal-hal kayak gitu gitu yang kita anggap baik gitu. Nah, 7 cara di atas itu merupakan cara mendidik anak agar anak menjadi patuh. Tapi jangan lupa kita juga lihat karakteristik anak, karena emang karakteristik anak itu beda-beda. Jadi setiap anak itu pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Dan kalau misalnya anak salah itu jangan pernah membentak anak atau memarahi anak gitu. Kita kalau misal anak salah itu kita cukup memberikan pengertian dengan menggunakan kalimat-kalimat positif gitu, dan supaya anak itu bisa tahu di mana letak kesalahannya kayak gitu. Nah, mungkin 7 cara yang tadi udah aku sebutin itu bisa menjadi cara untuk uh, ibu-ibu, bunda-bunda semua lakukan di rumah biar anaknya itu menjadi patuh gitu. Nah, mungkin itu dulu tips dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.